Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Narasi Dakwah TV yang berada di rumah yang dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan keberkahan, diiringi dengan rintikan gerimis yang menyertai kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan segala macam nikmat yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, masih diberi kesempatan hidup oleh Allah. Kita isi, kita gunakan kesempatan ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa semoga kesempatan-kesempatan seperti ini masih diberikan kepada kita di kesempatan yang akan datang, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita berusaha untuk ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Apapun itu sunnahnya yang bisa kita ikuti. Harapan kita adalah semoga nanti atau kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita semuanya masuk ke dalam surga bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita akan langsung mengkaji kitab Syama'il, karena hari ini kita akan membaca hadis yang sangat panjang sekali di bab tawadhu'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin hadis yang paling panjang di dalam kitab Syama'il ini. Sehingga saking panjangnya Imam At-Tirmidzi membaginya menjadi 2 atau 3 bagian. Yang bagian pertama diterangkan di bab yang dulu, kemudian yang bagian terakhir diterangkan oleh beliau di bab sifat tawadhu' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan terakhir atau di kesempatan yang lalu kita berhenti di hadis nomor 335. Hadis nomor 335. Baik. Di mana hadis yang terakhir ini menceritakan tentang larangan berdiri. Oh, iya. Larangan berdiri atau ketidaksukaan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang terlalu mengagungkan beliau sampai-sampai berdiri ketika Rasulullah sedang berada di tengah-tengah mereka. Dan kemarin sudah kita sampaikan bagaimana adab atau aturan-aturan berdiri yang diperbolehkan. Ada yang berdiri wajib, makruh, dan sebagainya. Intinya Rasulullah SAW tidak suka untuk diagung-agungkan. Menghormati boleh, tapi mengagung-agungkan beliau tidak suka.
Yakroh ya. Kariha itu artinya tidak suka ketika terlalu diagungkan. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan wa kanu idza ra'auhu lam yakumu lima ya'lamuna min karahati dzalik. Sehingga para sahabat itu tidak berdiri ketika Rasulullah sedang duduk di tengah-tengah mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita lanjutkan hadis nomor 336 dari kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allah biha bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Nomor 336. Kita bacakan ya. Kita bacakan atau enggak ini hadisnya panjang? Dibacakan nggih? Baik. Ben mantep. Baik. Haddatsana Sufyan bin Waqi'in. Qala haddatsana Jumai' bin Umair bin Abdurrahman al-Ijli. Qala anba'ana rajulun min Bani Tamimin min waladi Abi Halah zauji Khadijah yukna Aba Abdullah. Pun ngantuk nggih kula mau panjang niki nggih. Oh. Engko ngantuk. Anil Hasan ibn Aliyin qala sa'altu khali Hind ibn Abi Halata wa kana wassafan an khilyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi ay yasifa li minha syai'an faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri fadzakara al-haditsa bitulihi. Qala al-Hasan fakatamtuha al-Husaina zamanan thumma hadastuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi fasa'alahu amma sa'altuhu anhu wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa shaklihi falam yada' minhu syai'an. Qala al-Husainu fasa'altu abi an dukhuli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala kana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza'in juz'an lillah wa juz'an li ahlihi wa juz'an li nafsihi thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas fayarudduhu dhalika bil khasati 'ala al-'ammah wa la yaddakhiru anhum syai'an wa kana min siratihi fi juz'il ummati itharu ahli al-fadli bi idnihi wa qasmuhu 'ala qadri fadlihim fid din faminhum dhul hajati wa minhum dhul hajataini wa minhum dhul hawaij fayatashaghalu bihim wa yashghaluhum fima yuslihuhum wal ummah min musa'alatihim anhu wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum wa yaqul liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba wa ablighuni hajata man la yastati'u iblaghaha fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbatallahu qadamayhi yaumal qiyamati la yudhkaru 'indahu illa dhalik wala yakbalu min ahadin ghairah yadkhuluna ruwadan wala yaftarikuna illa an dhawaqin wa yakhrujuna adillatan ya'ni 'alal khair. Qala fasa'altuhu an makhrajihi kaifa kana yasna' fihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzunu lisanahu illa fima ya'nih wa yu'allifuhum wa la yunaffiruhum wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi anhum wa yahdharun nasa wa yahtarisu minhum min ghairi ayatwiya an ahadin minhum bishrahu wa khuluquhu wa yatafaqqadu ashabahu wa yas'alun nasa amma fin nas wa yuhassinul hasana wa yuqawwih wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhih mu'tadilal amri ghaira mukhtalifin la yaghfulu ma khafata ay yaghfulu ayyam aw yamilu li kulli halin indahu atadun la yukassiru anil haqqi wa la yujawizuhu alladzina yalunahu minan nasi khiyaruhum afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan wa a'dhamuhum indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa mu'azaratan. Qala fasa'altuhu an majlisihi faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqumu wa la yajlisu illa ala dhikrin wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis wa ya'muru bidzalika yu'ti kulla julasaihi binasibihi
la yahsubu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifa anhu wa man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha aw bimaysurin minal qaul qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquhu fasara lahum aban wa saru indahu fil haqqi sawa'an majlisuhu majlisa ilmin wa hilmin wa hayain wa amanatin wa sabrin la turfa'u fihi al-aswatu wa la tu'banu fihi al-huramu wa la tusna falatatuhu muta'adilina bal kanu yatafadaluna bihi bittaqwa mutawadhi'ina yuwakkiruna fihi al-kibar kabira wa yarhamuna fihi as-saghira wa yu'thiruna dhal hajati wa yahfazuna al-ghariba walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, panjang, sangat panjang. Baik, nanti kita baca pelan-pelan, diterjemahkan pelan-pelan, karena hadisnya sangat panjang sekali Bapak Ibu ini. Baik, hadis dari, kalau di sini diterangkan, riwayatnya ini min Bani Tamim, min waladi Abi Halah, dari anaknya Abu Halah. Abu Halah itu adalah zauji Khadijah. Abu Halah ini adalah suaminya Sayyidah Khadijah sebelum dengan Nabi Muhammad SAW, karena Sayyidah Khadijah adalah janda. Jadi Rasul itu menikah dengan janda. Sunnah Nabi. Bapak Ibu. Jadi kalau ibu-ibu, kalau suami jenengan mau menikah dengan janda, persilahkan saja, nggih. Nah, kenapa? Mengikuti sunnah. Oh. Baik. Jadi Abu Halah ini adalah suaminya Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW. Dari anaknya Abu Halah disebut sebagai, atau nama panggilannya Aba Abdillah, dari anak Abu Halah, kemudian dari Sayyidina Hasan bin Ali. Nah, dari Hasan bin Ali. Hasan ini putrane Sayyidina Ali. Putrane kan kalih Pak, Hasan dan Husain. Qala sa'altu khali. Hasan ini berkata, aku bertanya kepada Pak Lekku. Siapa Pak Leknya? Hindun. Hindun anaknya Abu Halah. Kenapa? Karena Hasan ini putranya sinten? Fatimah. Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali. Sedangkan Sayyidatuna Fatimah putranya sinten? Rasulullah dengan siapa? Dengan Sayyidatuna Khadijah. Berarti Hindun ini apanya Sayyidina Hasan? Pak Lek. Hindun ini nama cowok, nama laki-laki. Ngoten Pak, Hindun, Hindun. Kalau di Trenggalek putri, nggih. Hindun itu kalau seperti banyak ya nama-nama. Suat. Suat itu kalau di Arab nama perempuan, kalau di Indonesia nama laki-laki, Suat. Suat, kalau Saat nama laki-laki, nama laki-laki ya, Saat, kalau Suat perempuan, Saat laki-laki, Suat, ngoten. Jadi mek beda domah tok, Saat dengan Suat. Hindun ini nama laki-laki. Apa buktinya? Bin. Kalau perempuan, ya binti dong. Hindun bin Abi Halah, putrane Abu Halah. Wa kana wassofan. Hindun ini terkenal pinter sekali mendeskripsi, mensifati Rasulullah SAW. Pinter Pak. Jadi kalau sahabat itu kalau mau tanya tentang bagaimana Nabi Muhammad, bentuk fisiknya, kemudian bagaimana sirah perjalanannya, itu bertanya kepada Hindun bin Abi Halah. Hindun. Nah, Hasan bertanya an khilyati Rasulillah, tentang penampilan
Kalau penampilan itu sudah kita bahas di bab pertama itu ya Bapak Ibu. Tentang penampilan Nabi, bagaimana wajah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bagaimana telinganya, bagaimana pundaknya, bagaimana pipinya sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kakinya, bagaimana dadanya. Itu hadisnya juga panjang sekali yang diriwayatkan oleh Hindun bin Abi Halah ini. Nah, sedangkan di hadis ini potongan dari hadis yang dulu itu pun masih panjang sekali. Ini membahas tentang sisi yang lain, bukan dari penampilan fisik. Wa ana ashtahi, saya itu seneng banget, pengen banget kalau dia mau mensifati Nabi Muhammad ya secara sempurna, secara keseluruhan. Maka kemudian Hindun mengatakan atau menceritakan kepada Hasan bin Ali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam itu fahman mufakhaman. Fahman mufakhaman itu adalah seseorang yang memiliki pribadi yang agung dan besar kedudukannya. Jadi Rasulullah menika fahman mufakhaman, agung. Kedudukannya tinggi, Bapak Ibu. Bagaimana ini cara menggambarkannya? Sosok yang agung. Agung niku napa toh? Besar. Besar tapi bukan secara fisik, Pak. Dia itu agung sekali. Yuk, besar tapi bukan fisiknya. Kalau fisiknya besar namanya apa? Gendut, Pak. Tapi fahman mufakhaman ini agung tapi bukan fisik. Tapi jiwanya, kedudukannya, wibawanya agung, sungkan kabeh. Orang itu kalau ketemu beliau sallallahu alaihi wasallam sungkan Pak. Fahman mufakhaman. Kemudian diteruskan, ya tala'la wajhuhu tala'lu al-qamari lailata badrin. Ini sedikit menyinggung tentang fisik. Dikatakan oleh Hindun bahwasanya wajah Rasulullah itu bercahaya bagaikan bulan purnama di malam hari. Bapak Ibu melihat wajah saya bercahaya karena ada 2 lampu sentrong ini. Celing gitu. Ustaz Anang kok malah putih? Ya itu ada 2 lampu itu. Kalau Nabi Muhammad SAW, wajah beliau bercahaya seperti cahaya bulan purnama. Niki gambaran yang disampaikan oleh Hindun. Wajah Nabi Muhammad itu katala'lu'il qamar fi lailati badrin. Wajah beliau bercahaya bagaikan bulan purnama di malam hari. Bapak Ibu pernah melihat bulan purnama nggih? Nggih ngoten niku. Itu gambarannya saja. Kemudian fadzakarul hadis bitulihi. Itu dulu pernah diterangkan itu, hadirin. Dulu pernah diterangkan di bab yang menerangkan tentang fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dulu ketika Hindun ini menerangkan tentang fisik Nabi Muhammad, ada di nomor 7 kalau tidak salah, nomor 7. Bagaimana cara berjalannya, kemudian bagaimana kakinya, bagaimana wajahnya itu bundar abyad, putih, musyrab, semu merah. Jadi wajah Rasulullah SAW itu putih, semu merah. Kemudian mata beliau sallallahu alaihi wasallam itu hitam. Jadi yang bagian hitam ini hitam banget. Bulu matanya sallallahu alaihi wasallam ahdab, panjang. Kemudian jalilul musas, ragangan niku napa? Dedeke ini ya kerangka. Ragangan, layangan ragangan, Pak. Itu Masya Allah. Baik, kemudian Hindun berhenti di sini sampai menyebutkan fisik Rasulullah SAW. Nah, kemudian fadzakaral hadis bitulihi.
Dan berkata Hasan, qala al-Hasan, fakatamtu hal Husain zamanan, aku menyembunyikan ini dari Husain dalam waktu yang sangat lama. Tsumma hadastuhu fawajadtuhu qad sabaqani. Ternyata Sayyidina Husain ini telah bertanya kepada Hindun dan konfirmasi kepada bapak, kepada Sayyidina Ali lebih dulu daripada aku dan lebih lengkap. Dan aku mendapati Husain bertanya kepada bapak, kepada Ali bin Abi Thalib tentang madkhal, makhraj wa syaklihi. Nah, makanya di hadis yang panjang ini nanti tidak akan membahas tentang fisik, Pak, tetapi membahas tentang 3 perkara. Satu yang akan dibahas nanti di hadis yang panjang ini berdasarkan apa yang ditanyakan oleh Sayyidina Husain kepada Sayyidina Ali. Yang pertama tentang madkhal. Madkhal itu tentang sikap Rasulullah ketika masuk rumah atau ketika sedang di dalam rumah. Bagaimana Rasulullah ketika di dalam rumah. Kemudian yang kedua nanti adalah tentang bagaimana Rasulullah ketika keluar rumah atau di luar rumah. Kemudian tentang yang ketiga adalah tentang bagaimana duduknya Rasulullah SAW ketika bersama dengan para sahabat. Baik, sekarang kita mulai perkataan Sayyidina Husain. Fasa'altu abi an dukhulihi. Sayyidina Husain radhiyallahu anhu bertanya kepada bapaknya, kepada Sayyidina Ali tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ketika di rumah. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah bagaimana ketika Nabi Muhammad masuk rumah dan berada di dalam rumah. Bagaimana? Nabi itu kalau di rumah ngapain? Sing jelas mboten nonton TV, Bapak Ibu. Nah, tidak ada TV. Deres ya Pak. Baik. Kalau kita nanti mempelajari ini, Bapak Ibu, kita nanti akan tahu, oh Nabi itu kalau di rumah begini. Oh kalau sedang di luar rumah, yang jelas Nabi tidak nyangkruk neng warung kopi, Bapak Ibu. Nah, bedalah dengan kita ya. Oh Nabi itu nanti kalau duduk seperti ini, Masya Allah. Baik. Bagaimana Nabi ketika masuk rumah, bagaimana Rasulullah SAW ketika berada di dalam rumah. Baik, fasa'altu abi an dukhuli Rasulullah SAW. Faqala, berkata Ali bin Abi Thalib, kana idza awa ila manzilihi, adalah Rasulullah SAW ketika masuk ke dalam rumah beliau. Jangan dibayangkan rumah Nabi ini rumah mewah, Bapak Ibu. Rumah Nabi itu hanya kotak. Kotak, kamar yang disingget. Disingget untuk kamar, disingget untuk ruang tamu. Ruang tamunya seperti apa? Sangat sederhana. Nemplek dengan Masjid Nabawi. Baik. Rasulullah SAW itu kalau masuk ke dalam rumah, membagi waktu beliau menjadi 3. Membagi waktunya menjadi berapa? 3. Jadi Nabi Muhammad SAW kalau sudah masuk rumah, beliau membagi waktu beliau di dalam rumah itu menjadi 1, 2, 3. Menjadi 3. Juz'an lillah, yang sepertiga lillah, untuk Allah. Jadi ketika masuk rumah, beliau langsung membagi waktu menjadi 1, 2, 3. Yang sepertiga untuk siapa? Untuk Allah. Yang sepertiga untuk Allah. Nanti kita baca keterangannya pelan-pelan. Juz'an lillah, sepertiga untuk Allah. Wa juz'an li ahlihi, yang sepertiga kedua untuk keluarganya. Untuk siapa? Keluarganya. Wa juz'an li nafsihi, dan yang sepertiga untuk diri sendiri, untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ulangi. Ketika Rasulullah masuk rumah membagi waktu menjadi sepertiga untuk, sepertiga kedua
Sepertiga ketiga jenengan nggih ngoten? Alhamdulillah. Bibar niki Pak Ustaz. Maksudnya apa? Maksudnya apa kok dibagi untuk Allah, untuk keluarga, untuk diri sendiri? Ustadz, katanya kalau masuk rumah kita harus mencurahkan fokus perhatian kita kepada keluarga. Lah kok dadak dibagi telu? Nabi Pak. Nah, jenengan Nabi napa sanes? Sanes. Makanya mboten ngoten. Sami kalih kula nggih mboten ngeten. Baik. Maksudnya apa Bapak Ibu? Juz'an lillah. Kalau di sini Syekh Abdul Razak menerangkan yatafarrahu fihi lil ibadah was salat wat tahajud. Yang sepertiga untuk Allah tadi maksudnya adalah Rasul memfokuskan waktunya di dalam rumah itu untuk ibadah, sholat, tahajud. Karena sebaik-baik sholat itu di rumah. Oke, saya ulangi. Sebaik-baik sholat itu apa? Illal maktubah, kecuali sholat fardu. Selain sholat fardu 5 waktu itu yang terbaik di mana? Fi buyutikum, di rumah Pak. Ustadz, dulu kita bahas ya tentang qobliyah ba'diyah rawatib itu. Kalau memang memungkinkan di rumah. Tapi kalau jenengan khawatir akan terjadi apa-apa, tidak sampai rumah terus tidak sholat, ya sholat di masjid saja, tidak masalah juga. Tapi kalau ditanya keafdolannya, ya afdol di rumah. Podo kayak akikoh loh Pak. Akikoh ngoten niku sing paling afdol hari keberapa? 7. Makanya usahakan akikoh di hari ke-7. Usahakan. Fi yaumi sabi, usahakan di hari ke-7. Mosok gak iso? Insya Allah bisa. Nah, dari Pak Jatin mulai hamil sudah persiapan. Lek ndadak yo berat. Lahir lagi bingung golek duit urung kok nggih bayari bidane, ngoperasi nggih bayari doktere. Nah, akhirnya akikoh di hari yang ke 510. Wis 2 tahun lagi diakikohi Pak. Mohon maaf, kalau memang ada uzur, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur, usahakan di hari ke-7. Usahakan di hari ke-7. Niku lek cara salat ngono Bapak Ibu. Cara salat ngono soft pertama. Belakang imam, pemeran yang burine pas yo ning sisih kono lah wong. Kalau yang belakang imam itu diharapkan yang bacaannya mirip-mirip dengan imam, nggih. Jenengan umpama nyun sewu iqro'e tasik Iqra' 3, ya ampun yang burine imam Pak. Atau mohon maaf hafalan suratnya belum fasih lah, ya minggir titik ngoten nggih. Aja pas nang burine imam. Lho wedine niku lek imame engko batal. Terus wonten namung jenengan niku. Artinya yang malah fasih malah di saf ketiga Pak Ustaz. Kenapa? Yang fasih-fasih malah kasep Pak Ustaz. Nah, makanya yang fase-fase ini usahakan datang awal Pak, di belakang imam sholatnya. Kenapa? Kalau seketik waktu imam lupa ada yang mengingatkan, imamnya batal ada yang mengganti. Kalau kebetulan yang semangat ke masjid awal-awal itu sing ratek fase, sing ra duwe hafalan surat, akhirnya imamnya batal ngalih. Dodok kosop 3 melu aku unu. Ngalih aku. Tidak begitu. Jadi yang di belakang imam pas itu usahakan yang bacaannya seperti imam. Yang fasih nggih. Yang fasih. Sing ngapunten niki. Sing mboten tek fasih ya ning soft pertama ra apa-apa tapi aja pas ning burine imam. Ngoten. Baik. Tapi lek kepepet mboten napa-napa. Nggih dongakne mawon imame mboten batal. Baik. Jadi seperti sholat jamaah itu yang paling afdol ya soft pertama. Kalau ibu yang paling afdol yang paling belakang. Yang paling Ustadz, kalau seperti di Al-Furqan ini bagaimana Ustadz? Di Al-Furqan ini karena ini ada bolongannya. Ini wonten bolongannya nggih. Masya niki tembok. Tapi kalau ada bolongan begini tetap yang paling belakang yang paling afdol. Kecuali di masjid panjenengan itu sater antara atau
penutup antara bapak ibu itu bisa menutupi pandangan ibu-ibu, itu monggo silahkan mepet ke depan tidak masalah. Karena ibu tidak bisa melihat bapak. Tapi kalau selama ibu bisa melihat bapak-bapak, niku jenengan paling belakang lebih afdal, Bu. Kemudian di masjid jenengan pembatasnya hanya sak lutut atau sak bangkean tok, jenengan bisa melihat yang datang terlambat sampai dititeni, tak titeni, sopo sing kasep iku. Ngono ki maka yang paling belakang paling afdal. Tapi kalau penutupnya itu jenengan ndak kelihatan, bapak siapa yang datang ndak kelihatan, maka mepet kepada sater tidak ada masalah. Ngoten. Nah, jadi sholat itu yang paling afdal di rumah kecuali sholat fardu. Makanya mohon maaf nih tentang masalah sater tadi saya sarankan kepada masjid-masjid yang memang pembatasnya masih di bawah kepala, ya itu lebih baik ditinggikan, Pak. Ditinggikan sehingga jamaah ibu-ibu itu tidak bisa melihat, maksud saya terhalang pandangannya kepada bapak. Itu lebih baik menurut saya. Dan insya Allah seperti itu yang supaya juga ibunya khusyuk dalam sholat. Oh, nyawangi bapak-bapak malah ndak khusyuk nih gimana? Nggih, Bu nggih. Nggih, enek wong lewat disawang. Makanya dikhususkan ada pintu khusus bagaimana kalau ibu datang terlambat. Biasanya masalahnya Ustadz yang datang terlambat kalau belakang dulu penuhi terus nanti ndak bisa lewat. Makanya ada jalan supaya nanti yang terlambat bisa ke depan dan terus ke depan seperti itu. Baik. Sepertiga untuk Allah maksudnya adalah untuk ibadah, untuk sholat, untuk tahajud, untuk sholat sunnah Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sepertiga kedua wajuz'an li ahlihi. Sepertiga kedua dibagi untuk keluarga beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Yaj'aluhu li mu'asyaratihim wa mu'anasatihim wa muhadasatihim. Yang sepertiga lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan untuk keluarganya, yaitu apa? Yaitu untuk mu'anasatihim, untuk bergaul dengan keluarga beliau, untuk bercanda dengan keluarga beliau, untuk beramah tamah dengan keluarga beliau, ya. Jadi yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah bagaimana Rasulullah SAW ngobrol dengan istri, ngobrol dengan anak, kemudian bercanda, tidak ada masalah, Pak. Jadi suami-suami yang baik itu harus bisa membagi waktu untuk sekedar mendengarkan curhatan istri. Oke, pernah kita sampaikan di bab samar itu, Pak. Jangan salahkan istri kalau curhat kepada ustadz. Istri-istri yang curhat kepada ustadz itu karena suaminya tidak mendengar curhatan istri. Makanya saya sampaikan, curhat kepada ustadz atau bu, apa boleh? Bu, curhat kepada ustadz boleh enggak, Bu? Boleh, semangat sekali. Curhat kepada ustadz itu kalau kholwat enggak boleh. Contoh Anda hanya berdua dengan ustadz itu curhat, enggak boleh. Baik secara offline maupun online. Ustadz mohon maaf saya mau nelpon. Kalau mau nelpon mau curhat, Bu, itu paling tidak di samping jenengan ada suami jenengan. Nah, ras do curhat Pak Ustadz lek ngono carane. Sing dirasani ning sandinge Mas Arai. Atau minimal Pak Ustadznya itu di sampingnya ada istrinya atau ada siapalah. Jadi tidak hanya berdua. Kenapa? Karena Ustadz juga Ustadz juga manusia, Bu. Jadi kalau mau curhat sama, niatnya apik arep mencari solusi, tapi kan caranya sing ndak tepat. Sama kayak sholat berjamaah ibu-ibu, jenengan ke masjid ketemu sama bapak-bapak, mbuh sapa atau siapalah. Pak, dadi imam kula nggih. Apik kan niatnya sholat jamaah, tapi mek wong loro bukan suami istri jamaah nang gane masjid, lebih baik sholat sendiri. Kenapa? Karena bisa mengundang sama curhat yang ngono. Apalagi masalah rumah tangga. Hati-hati.
Wa juz'an li ahlihi. Sepertiga untuk berbincang-bincang, berdiskusi, beraktivitas bersama keluarga. Penting nggih niki. Sak repot-repote panjenengan, Pak, harus ada waktu untuk sharing, untuk berbagi dengan istri. Aja teko kantor mulai langsung bubuk. Nggih, nanti bangun pagi langsung berangkat kantor lagi, sampai rumah langsung tidur lagi. Jangan begitu. Sak repot-repotin jenengan harus ada waktu untuk ngobrol sama istri dan anak. Jenengan kalih Nabi repot pundi? Ora usah dijawab, jelas-jelas repot Nabi. Oke. Tapi Nabi mesti punya waktu untuk mendengarkan keluh kesah daripada keluarganya. Wa juz'an li nafsihi. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk keluarga, dan sepertiga wa juz'an li nafsihi. Nah, yang untuk dirinya beliau sallallahu alaihi wasallam ini dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Ya. Yang juz'an li nafsihi ini dibagi lagi menjadi dua. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah khasah, khusus, dan yang kedua amah, umum. Jadi yang untuk dirinya beliau sallallahu alaihi wasallam itu dibagi menjadi dua lagi, khusus dan umum. Ada waktu khusus atau sesuatu yang khusus untuk beliau sendiri, dan ada sesuatu yang umum untuk beliau. Nah, maksudnya bagaimana? Yastaqbilu fihi man ya'tihi lis-su'al wal hajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sepertiga yang ketiga ini membagi waktunya untuk dirinya sendiri ketika di rumah, Maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau menjelaskan apa yang dilakukan pada sepertiga, yaitu membagi sepertiga waktunya itu menjadi beberapa bagian, sebagian untuk dirinya dan sebagian berinteraksi dengan orang lain. Maksudnya begini, di waktu yang sepertiga terakhir tadi Rasulullah kan untuk dirinya, tetapi dibagi lagi untuk dirinya beliau sendiri khusus dan untuk umat. Jadi di rumah ini ya untuk dirinya beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri. Contoh mungkin Bapak Ibu, untuk diri beliau, mungkin beliau ya untuk mandi, untuk makan dan sebagainya, itu untuk diri beliau. Dan untuk umat. Jadi waktu yang nomor 3 ini dibagi lagi jadi dua, untuk diri sendiri beliau sallallahu alaihi wasallam dan untuk Jadi di rumah pun masih menerima umat, nompo tamu. Baik, kita ulangi ya. Yang pertama untuk Allah, untuk ibadah. Yang kedua untuk keluar. Yang ketiga untuk diri sendiri. Itu pun dibagi untuk diri sendiri dan untuk umat, untuk umum. Nah, kita baca. Wa juz'an li nafsihi. Tsumma bayyana madza yasna' fi hadzal juz' alladzi li nafsihi. Sekarang yang dimaksud untuk diri beliau itu bagaimana? Beliau membagi antara diri sendiri dengan untuk umat. Yastaqbilu fihi man ya'tihi lis-su'al. Rasulullah ketika di rumah masih sempat untuk menerima umat, tamu, sahabat yang ingin berkonsultasi. Nggih, ngoten maksudnya. Rasulullah menerima tamu untuk menerima konsultasi. Masya Allah. Kira-kira ini hampir mirip dengan kiai-kiai zaman sekarang. Jangan kalau perso kiai-kiai itu, kiai-kiai besar, bukan kiai-kiai yang kelas kampung, tapi kiai-kiai besar. Itu biasanya kalau di rumah itu sampai menerima tamu itu dijadwal. Jadi menerima tamu itu hanya dari jam jam 10 sampai jam 11. Engko bar ngono tutup. Jadi di depan rumah itu ditulisi jadwal berkunjung jam 10 sampai jam 11, nanti kalau sore jam 4 sampai jam 5. Selebihnya tidak menerima tamu. Jenengan nggih ngoten dalam. Oh, wah luar biasa. Los ya Pak. Los.
Masya Allah. Sak kopi nih. Jadi kalau orang-orang ya, mohon maaf, kayak mubalek ternama itu biasanya begitu. Jadi menerima tamu hanya jam sekian sampai jam sekian. Dan kita harus maklum ya, Bapak Ibu. Karena saudara-saudara kita, ya, guru-guru kita itu mereka jarang di rumah. Jadi kadang-kadang ngaji berangkat siang, pulangnya subuh. Di rumah hanya sekian jam. Makanya sangat bisa dimaklumi kalau membagi jadwal untuk menerima tamu. Nek jenengan kan ndak tek repot dadi yo sawaya nampa tamu. Tapi kalau seperti pejabat-pejabat kayak kiai-kiai, ulama-ulama itu kan karena memang sibuk berdakwah di luar, akhirnya menerima tamunya dibatasi dari jam sekian sampai jam sekian. Karena kalau jenengan nekat, ya insya Allah ndak ketemu, Pak. Nekat, halah jale aku tak moro ora jadwal kunjung. Ya ora cetok wong sik ning jaba. Jadi biasanya dikasih jadwal kunjung. Nah, Rasulullah juga seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah ketika di rumah masih sempat menerima tamu. Membagi sepertiga dari waktu beliau untuk menerima tamu. Tamunya ingin apa? Tamunya adalah fayaruddul dzalika bil khassah alal ammah. Rasulullah SAW menerima tamu. Terutama menerima tokoh-tokoh masyarakat. Kenapa yang diterima diutamakan tokoh-tokoh masyarakat? Karena kalau yang datang tokoh, niki mangke ringkes, Pak. Ringkesnya pripun? Kalau yang datang tokoh, nanti Rasulullah memberi fatwa, memberikan nasihat, tokoh ini nanti pulang ke kampungnya tinggal menyampaikan kepada umat. Lah yang datang umat, jamaah, yo kesel. Sing kae takon, takon. Ringkes mawon yang datang tokohnya. Cara sakniki sing datang kiyaine lah. Kiai moro sampaikan, setelah itu di masjidnya saya tadi baru bertamu kepada Nabi yang intinya begini. Nah, ngono kan rasah moro nyanggone Nabi sudah tahu hukum. Makanya kemudian bukan apa-apa. Yang paling diutamakan adalah pemuka kaum. Supaya apa? Supaya ringkes. Karena waktu Rasul hanya sedikit. Kalau yang datang pemuka kaum, nanti tinggal menyampaikan kepada kaumnya. Kalau yang datang kaumnya, waktunya tidak ada. Oke? Makanya mohon maaf, sebenarnya kalau jamaah pengajian tertentu, kalau mau tanya apa-apa, tinggal perwakilan sama ketua jamaah. Contoh ini jamaah Samail. Jenengan punya pertanyaan kepada Ustadz, cukup satu orang ketua kelasnya yang menyampaikan. Ustadz, pertanyaan mewakili jamaah. Ngoten. Ojo kuwabeh kirim WA, Pak. Ustadz kula jamaah Samail, Ustadz kula jamaah Samail, kula nggih sing gaene ning jaba kae lho Ustadz. Kuwirim kabeh, bingung balese, Pak. Jadi perwakilan satu orang mewakili jamaah bertanya. Itulah teorinya Rasulullah. Mengatakan begini, kalau mau bertamu kepada saya, perwakilan saja supaya waktunya cukup. Kemudian fayarud dzalika bil khassah sudah wala yadakhiru anhum syai'an. Dan Rasul tidak pernah menyembunyikan apapun, Bapak Ibu. Tidak pernah menyembunyikan apapun yang beliau ketahui akan disampaikan. Jadi Masya Allah, tidak ada menyembunyikan ilmu itu, tidak ada Rasulullah. Semua yang ditanyakan akan diberi jawabannya oleh Rasulullah. Makanya umat zaman itu enak sekali, Pak. Masalah apapun datang kepada Nabi, selesai masalah. Saiki datang kepada Ustadz, tambah, aku yo oke masalah, Pak. Ada jamaah datang kepada Ustadz, Ustadz, ini saya sedang konflik dengan istri, Pak Ustadz. Podo lek ngono. Sekarang ini banyak juga Bapak Ibu, Ustadz-ustadz itu yang mugi-mugi kita mboten nggih. Yang fitnah cobaannya itu dari pasangannya kadang-kadang. Jadi di luar berkoar-koar luar biasa, mendakwai umat tapi di rumah tangganya rapuh. Wah, ini juga pengaruh, Pak. Ada seorang teman yang tidak perlu kita sebutkan namanya, mubalek terkenal. Wes kelasnya mboten namung galek. Wis pokoke yo memang untuk wong galek. Kelasnya wis ya yes. Luar biasa. Dakwahnya mantep, Pak. Tapi kemudian ya qadarullah Allah uji dengan sakit juga. Terus
Akhir-akhir kok dibel, diminta untuk ngisi tausiah kok banyak alasan ya. Maksudnya banyak yang mengundang itu kok ketika sudah sampai hari H, mohon maaf enggak bisa. Ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya adalah sedang konflik dengan istri. Karena apa? Karena menikah lagi. Menikah lagi gak omong-omong kambek istri pertama. Ya, makanya semakin tinggi, semakin terkenal, itu cobaannya semakin penak iki ustadz kelas kampung ngeten iki, Pak. Jadi ya mungkin cobaannya gak tek dhuwur-dhuwur. Menikah lagi, ndak ngomong sama istri pertama, akhirnya ketahuan sama istri pertama. Sing istri pertama gak terima, njaluk pegat. Aku moh lek kok wayo, pilih aku atau dia. Bingung, sing tuwek. Yang tua ini adalah saksi sejarah perjalanan dia, sementara yang muda masih muda, cantik. Bingung, dilema. Akhirnya ya sudah, minta pisah. Ternyata setelah minta pisah, itu pengaruh betul kepada semangat dakwahnya, kepada aktivitas. Akhirnya seperti itu, Pak. Jadi apapun siapapun itu mesti akan dicoba oleh Allah, akan difitnah, akan diuji oleh Allah. Jangankan jamaah, ustate barang juga akan diuji oleh Allah. Makanya jenengan dongakne kula nggih, Pak, nggih. Mboten. Maksudnya jenengan dongakne kula muga-muga kuat menghadapi fitnah dan cobaan. Semanten ugi jenengan nggih kula dongakne mugi-mugi kuat menghadapi fitnah dan cobaan. Nggih to. Saling mendoakan nggih Pak nggih, Bapak Ibu nggih. Terutama ibu-ibu niki jenengan dongakne kula nggih. Semanten ugi kula nggih dongakne jenengan. Pemirsa nggih ngoten kula dongakne sedaya kula dongakne. Sekarang itu fitnah yang paling besar fitnah lawan jenis, Pak. Paling abot. Lek harta itu ya biasa. Terutama bapak-bapak ini. Ketok rondo ayu ngono. Ra kuat imane bahaya. Nggih Pak nggih. Makanya harus menundukkan pandangan. Harus menundukkan pandangan. Pokoke ketok wong wedok rodok mening ngono langsung dengklu. Pulang ke rumah lihat istrinya. Mboten kaya mang Pak Ustadz. Ya sing sabar. Nggih. Ibu-ibu juga mohon maaf kalau keluar rumah ndak usah terlalu apa ya Bu? Menor. Mesak nih bapak-bapak nih lho. Nggih. Karena sekarang ini mohon maaf ini, kadang-kadang ngaji ini sregep tapi godaan yang satu itu ndak kuat, Pak. Nah, makanya banyak memohon kepada Allah agar diberi kekuatan iman. Insya Allah nggih Pak nggih. Ngeten iki nggih sareng-sareng sami-sami kita berusaha untuk menjadi baik. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah. Sebagian waktu beliau khusus untuk melayani umat. Masya Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan waktu untuk melayani umat. Ithar ahlil fadli. Beliau mengutamakan tadi sudah kita bahas tokoh-tokoh masyarakat supaya ringkes. Ya. Wa qassamahu ala qadri fadlihim fiddin. Dibagi endi mana yang fadluhum fiddin, mana sahabat dekat dalam artian yang wawasannya luas, porsinya agak luas, Pak. Kenapa? Karena dia bertugas untuk menyampaikan kepada umat. Faminhum dzul hajah. Masya Allah Bapak Ibu. Yang datang kepada Nabi itu ruwen-reno. Ada yang membawa satu hajat, ada yang membawa dua hajat, ada yang membawa berhajat-hajat. Rena-rena Pak. Ada yang datang niku masalah piro? Setunggal Rasul. Ya entang apa? Piro masalahmu? Kalih Rasul. Ya entang. Piro masalahmu? Sedoso Rasul. Ada Pak. Masya Allah. Jadi yang datang kepada Nabi ini macam-macam Pak. Fayatasyagghaluhu bihim. Rasulullah itu sibuk dengan urusan umat. Masya Allah. Rasul niku selalu sibuk dengan urusan umat. Sibuk Pak dengan urusan umat. Lek jenengan sibuk napa? Sibuk golek duit. Rasul sibuk dengan urusan umat. Hai Rasul. Kemudian wa yatasaghaluhum fima yusghiluhum wal ummah.
Beliau mengisi waktunya dengan mengunjungi para sahabat, memberikan hal-hal yang bermanfaat. Min musa'alatihim anhu wa ikhbarihim billadzi yanbaghi lahum. Rasulullah mengarahkan, memotivasi, menasehati mereka yang sedang menghadapi masalah. Ngono kudune, ayo. Ngono kudune. Jadi para ulama, para mubalek niki tugasnya napa? Tugasnya adalah mengarahkan, memotivasi, menasehati umat. Orang malah hati-hati. Jenengan lek ngaji, kok ustadznya memprovokasi, tinggalkan majelis itu. Apa nih ngelek-ngelek yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Dulu pernah Bapak Ibu, khutbah Jumat itu jadi ajang roasting. Jadi ajang sindir-sindiran, ngelek-ngelek. Pernah dulu. Di zaman sebelum Umar bin Abdul Aziz, zamannya Khilafah Muawiyah yang pertama-tama. Akhirnya di zaman di zaman Umar bin Abdul Aziz, cucu cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, itu kemudian dilarang, jangan sampai khutbah Jumat menjadi ajang mencemooh, ajang ngelok-ngelok nih, tetapi kemudian jadikan ajang nasihat. Makanya di akhir khutbah kan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadzakkarun. Sejak saat itu tidak boleh lagi khutbah itu untuk menjelek-jelekkan orang. Zaman dulu khutbah itu nggih ngelek-ngelek presiden, nggih ngelek-ngelek gubernur. Maka sejak itu, sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, tidak diperbolehkan lagi untuk menjelek-jelekkan orang lain. Termasuk dalam kajian-kajian, ya, kalau memang itu disimak oleh orang banyak, maka harus bisa menjaga lisan untuk tidak menjelek-jelekkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia. Tidak boleh. Ya. Baik. Wa min musa'alatihim wa ikhbaruhum anhu billadzi yanbaghi lahum, mengarahkan, memotivasi, menasehati bagi yang menghadapi masalah. Wa yaqulu liyuballighi syahid minkumul ghaib. Kemudian Rasulullah menyampaikan supaya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak. Nah, ngeten iki kewajiban kula jenengan yang hadir di majelis ilmu ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir. Hari ini wonten ingkang mboten rawuh Bapak Ibu. Kathah Pak Ustadz, teng napa? Gremis Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya gremis ki memang ya uzur napa mboten gremis niku. Alhamdulillah, saya lihat di sebelah selatan di tanah kita ini mobilnya banyak sekali. Berarti itu tahadus bin nikmah, mempergunakan nikmat Allah untuk ibadah. Jadi duwe mobil kok cuma dikludak-kluduki. Reget titik dilap. Arep metu udan rasido. Nyapa ora ngaji, udan. Lah mobil engko reget. Bar tak umbahne 30.000 kok. Ngono ki besok Pak, mobil niki arep mlebu surga jenengan, ganduli jenengan. Tapi mobil itu gunakan untuk ibadah. Gremis, budal numpak mobil. Udan terus, budal naik mobil. Jangan hanya untuk besan saja mobil itu. Mohon maaf nggih, yang mobilnya sering dikludak-kluduki itu, mobil itu jangan dikludak, berarti jenengan diperbudak oleh mobil. Mek bayari pajak toh, 3 juta, 2,5 juta mek nggih bayar pajak. Mobil ini jadikan budak kita, jadikan pembantu kita. Ojo sampai diperbudak oleh mobil. Ngoten Pak, pakai mobil kami itu Pak. Wis niku ra kober mandek, ra kober leren, ora tau dikluduki. Pernah kula ngluduki mobil Pak. Lagi tak kluduki, dibukane wisan kluduke. Dadi rong enek 5 menit niku wis kula buka malih kluduke. Berarti akhirnya kesimpulan, oh berarti memang mobil ki ra oleh dikluduki. Karena memang sudah rusak yo. Tukune. Insya Allah lah, kalau niatan kita diberi kendaraan, ini kan nikmat Allah, kita gunakan. Aja mek dikludak-kludik. Nyun sewu, punya mobil udan deres, pengajian nekat numpak motor, gawe mantel, akhirnya masuk ngain. Ngono ki kan mohon maaf, kurang cerdas itu Bapak Ibu. Terus nggih apa tumbas mundhut mobil niku damel nopo?
Damelan Ustaz nggih pajangan ning omah. Lah, orang bukan begitu. Pakai. Tiru ini mobil NDO ini. Enggak pernah dikeludui. Sudah dipakai, kotor, kumbah. Makanya saya kemarin itu ngaji ke Pare, Pak, ngaji ke Mbadas mulai dari siang sampai malam itu. Mobilnya kotor banget. Nggih pede mawon. Dan jamaah paham, oh iki Ustaz ora sempat ngumbah mobil. Aku yang batin kok renek jamaah sing nawarne diri untuk ngumbahne mobil Ustaz nih. Ndak masalah, sing penting nyaman, tidak mogok. Pakai. Ada Ustadz yang mau ngaji, Ustadznya kebetulan belum punya mobil. Tawarkan, Ustadz, ada mobil Ustadz, silahkan naik mobil saya. Bensin kulo bensini. Masya Allah. Niku Pak. Ayo bariki sapa sing ngeterne Ustadz ya. Jadi manfaat Pak. Manfaat mobil itu nanti bersaksi di hadapan Allah kalau dia si mobil ini pernah digunakan untuk ketakwaan, pernah digunakan untuk ibadah. Kulo niki ya Allah, kata mobil itu, bar diumbah tok sore enjing damel ngaji Samail reget malih kulo ya Allah. Lah terus nggih diumbah malih ya Allah. Jadi nanti akan bersaksi apapun itu, barang-barang di dunia ini akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia pernah digunakan untuk ibadah oleh kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Ya, kok cok mobil gimana apa gimana? Oh iya, bersaksi Pak. Sampaikan kepada yang tidak hadir. Oh, aku mengaji Samail oleh ngene loh Kang, ngene. Sampaikan, ojo didelekno. Punya ilmu jangan disembunyikan. Man su'ila an ilmin fakatamahu. Siapa yang ditanya tentang ilmu dia sembunyikan, uljima bil jamin minar. Dia akan dicambuk dengan cambuk di hari kiamat. Punya ilmu kok didelekno, disingitno, gak disampaikne, dicambuk Pak nanti di hari kiamat. Harus disampaikan, harus diterangkan kepada orang, meskipun itu berat. Kingkolek kula sampaikne terus malah pegel teng kula Pak Ustaz. Ora apa-apa, diundang syukuran kepala desa. Masya Allah. Syukuran apa? Kepala desa. Alhamdulillah Ustaz nembe dadi kepala desa. Bar ngono Ustaz menerangkan tentang masalah membeli suara. Woi, Bapak Ibu, Rasulullah bersabda ar-rasi wal murtasi finar. Nyogok karo disogok niku padha-padha nyemplung. Wah, bar ngono mulih ra disangoni, Pak. Ustaz ki jelas-jelas aku dadi krana nyogok sik dibahas ngonoan. Sampaikan meskipun itu Pak pahit. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa ablighuni hajah man la yastati iblaghaha. Sampaikan. Siapa yang tidak hadir, sampaikan. Fa innahu man ablagha sultanan hasanatan man la yastati iblaghaha. Sesungguhnya membantu saudara menyampaikan masalah kepada sultan, kepada Rasulullah, maka Allah akan yusabbit qadamaihi. Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari kiamat. Bapak Ibu, kalau jenengan dititipi masalah oleh orang untuk menanyakan kepada ustadz atau kepada kiai siapapun, sampaikan. Ustadz, kula wau dititipi pertanyaan ngeten, sampaikan. Jadi sekedar menyampaikan titipane konco itu pahalanya sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah. Allah akan mengokohkan kedua kakinya di hari kiamat. Jadi sekedar menyampaikan, Ustadz niki wonten pesenan saking tonggo untuk menanyakan masalah A, B, C. Masya Allah, disampaikan Bapak Ibu. Itu nanti Allah akan yusabbitullah atau sabbatallah qadamaihi yaumal qiyamah. Allah akan mengokohkan kakinya di hari kiamat. Makanya sebelum berangkat ngaji, tanya sama dulur-dulur, tonggo-tonggo, sampean duwe titipan opo? Titip yo, tolong silihno duit yang Ustadz. Lek kuwi padha-padha ran duwe duwite. La yungkara indahu illa dzalik. Beliau majelis Rasul itu selalu dipenuhi dengan apa-apa yang selalu diperintahkan. Wala yakbalu min ahadin ghairahu. Beliau tidak menerima dari siapapun kecuali yang telah beliau sampaikan, sehingga majelis beliau selalu dipenuhi dengan faedah dan ilmu pemahaman semakin terang tentang Islam dan solusi problematika hidup.
Majelis Nabi itu adalah majelis yang mulia yang membahas ilmu dan disampaikan perkara-perkara yang mohon maaf yang masih samar. Sehingga apa? Majelis Rasulullah itu berisi dengan pemahaman-pemahaman. Sehingga apa? Orang-orang yang baru ngaji dari majelis Nabi itu akan semakin paham, semakin jelas tentang agama dan masalah-masalahnya akan terpecahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian diterangkan yadkhuluna ruwadan. Orang-orang yang datang ke majelis Nabi itu dianggap seperti para pembesar-pembesar, dihormati Bapak Ibu. Jadi datang itu ya disuguhi kopi, disuguhi wedang uwoh. Cuman ki mong renek seneke ki mong. Ayo sasi ngarep lah nggih. Insyaallah Sabtu depan. Disuguhi sarapan, dimuliakan seperti halnya pembesar-pembesar yang datang ke rumah. Siapapun itu, tidak peduli apakah tokoh atau bukan tokoh, datang itu dianggap seperti pimpinan-pimpinan dan pembesar-pembesar. Ruwada, seperti pembesar-pembesar. Fasa'altuhu, pun ini sudah selesai. Di dalam rumah selesai. Jadi Bapak Ibu, kesimpulan tentang di rumah ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi menjadi 3. Yang pertama untuk Allah, sholatnya di rumah, sholat malam, tahajud dan sebagainya. Yang kedua untuk keluarganya, beliau menyempatkan diri untuk berbagi, bercengkrama dengan keluarga. Yang ketiga untuk dirinya, dibagi 2. Untuk dirinya sendiri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin untuk santai, untuk duduk, untuk berzikir di rumah. Dan sepertiga itu dibagi lagi untuk menerima sahabat yang ingin konsul. Masya Allah. Tayyib. Itu adalah tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau di rumah. Sekarang Bapak Ibu, qala berkata fasa'altuhu an makhrajihi kaifa yasna. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana Rasul ketika di luar rumah. Di dalam rumah insya Allah ada 3 tadi. Bagaimana Rasul ketika di luar rumah atau sedang keluar. Qala kana Rasulullah SAW yahzunu lisanahu illa fima ya'nih. Penting Bapak Ibu, pemirsa. Rasul itu kalau di luar rumah, yang pertama kali dilakukan adalah yahzunu lisanahu fima la ya'nih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga lisan beliau dari kata-kata, dari kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat. Ketika di luar rumah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memperhatikan bagaimana menjaga lisan. Beliau tidak berbicara kecuali hal-hal yang bermanfaat. Jadi yang disampaikan Nabi itu mesti manfaat Pak. Orang tahu kayak ngomong sing tidak manfaat man tidak pernah. Itu yang pertama. Yang disampaikan apa? Tentang hukum-hukum agama, tentang kebenaran, perdamaian, mengingkari kemungkaran. Ya. Kemudian apa lagi Pak? Yang pertama apa tadi? Menjaga di luar menjaga lisan. Hati-hati Bapak Ibu, lisan ini ya. Lisan ini, tergelincirnya lisan itu lebih berbahaya daripada kesleo. Jenengan main bulu tangkis, main bola, main futsal kesleo. Niku dipijetno, diurutno, insya Allah dengan izin Allah sembuh. Tapi lek sing keplese lisan, itu bisa-bisa sampai dibawa mati, pegele. Ya toh, pernah kita ini kecentok, tek, dengan kata-kata seseorang. Akhirnya kan jen sewu. Pegel iki teko kapan-kapan. Walaupun sebenarnya pegel teko kapan-kapan itu tidak boleh. Maafkan Pak. Tidak boleh menyimpan dendam. Tapi memang betul lisan ini lebih tajam daripada pedang Pak. Hati-hati dengan lisan. Kalau ngomong sak ngomong harus diperhatikan. Baik, yang pertama Rasulullah SAW ketika berada di luar sangat menjaga lisan dari kata-kata yang tidak bermanfaat. Yang kedua wa yu'allifuhum. Napa yu'allifuhum? Yu'allifuhum itu adalah yahrisu ala ta'lifi baina ashabihi
wa jama'a qulubahum wa tilaf kalimatihim wa wahdati wasfihim wa saffihim 'alal haq wal huda. Rasulullah SAW ketika di luar rumah adalah yu'allifuhum, berusaha dekat dengan masyarakat, dekat dengan umat. Jadi tidak gengsi. Masih nabi pemimpin umat tapi dekat dengan rakyat. Tidak menjaga jarak, dekat dengan rakyat. Wala yunaffiruhum. Rasulullah sama sekali tidak menjaga jarak, tidak mengasingkan diri dari umatnya. Cedek, Pak. Akrab, dekat ketika di luar rumah dengan umatnya. Nabi Muhammad SAW. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yuwallihi alaihim. Dan termasuk strategi dakwah Nabi. Nah, ini strategi dakwah, Pak. Strategi dakwah Nabi itu adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan orang-orang sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Penting ini. Jadi termasuk strategi dakwah Rasulullah SAW adalah memuliakan orang yang mulia, menempatkan seseorang berdasarkan kemampuannya. Oh, ini penting, Pak. Masjidnya teniki takmir umpamanya. Supaya masjid ini makmur berhasil, maka setiap divisi ini ditentukan berdasarkan kemampuan masing-masing. Sing rodok kereng-kereng itu bagian divisi. Divisi apa, Pak? Keamanan. Ya. Sing suaranya api divisi peradanan. Sing fasih divisi perimaman. Sing duwite akeh divisi pendanaan. Sing galak-galak kados Umar bin Khattab divisi pengopera-operaan, Pak. Jadi disesuaikan masing-masing. Masya Allah itu, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW wa yukrimu karima kulli qaumin yuwallihi alaihim. Menempatkan rakyatnya atau menempatkan umatnya pada posisi masing-masing sesuai dengan tupoksinya. Wa yahdharun nasa wa yahrusu minhum wa yahrisu minhum. Beliau selalu mengingatkan tentang potensi-potensi yang akan membahayakan umat. Jadi ketika di luar rumah, Rasulullah selalu menasihati umat bahwa hati-hati dengan hal-hal yang bisa membahayakan. Selalu mengingatkan, Pak, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ini penting sekali. Makanya jenengan kalau ketemu orang harus selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Min ghairi ayat wiya an ahadin minhum bisrahu wa khuluquhu. Ya. Tanpa menyembunyikan sesuatu apapun dari diri beliau. Termasuk ketika beliau bahagia, beliau akan menampakkan kebahagiaannya. Ketika beliau susah, beliau juga menjelaskan bahwa beliau sedang susah di hadapan umatnya. Wa yatafaqqat ashabahu. Nah, Rasul ini kalau di luar rumah selalu menanyakan, golei teman-teman sahabat beliau yang tidak ada. Makanya ngeten iki kula ngaji ngeten iki, ya kula ilang-iling, Pak. Sapa sing ra teko esuk ki mong? Ngoten niku kula nggih, pamane Abah mboten rawuh niku ya teng pundi Abah niki? Teng pundi Mbah wingi, Mbah? Teng Surabaya. Ngoten niku makane sakniki diabsen ngoten niku, Pak. Niku absen napa-napa Pak niku? Niku saking sayange takmir Al-Furqon, saking sayange panitia niki teng jenengan. Dadi engko lek jenengan Sabtu depan ndak rawuh, kena diabsen. Iki nyandi sing sitok iki ra teko. Mengikuti sunnah Rasul. Ya tafaqqat ashabau. Kalau ada yang ndak datang, dicari. Ini nanti takmir akan menuju ke rumah yang ndak datang-datang ini, Pak. Ini ngeteri sarapan niku. Oh, ya Allah. Rasulullah selalu menanyakan, di mana sahabat ini? Di mana sahabat ini? Kok gak ono? Oh, sedang di sana, sedang di sana. Sampai Rasul itu juga menanyakan di mana keberadaan orang-orang yang selama ini menyakiti beliau. Ketika mau sholat, ketika datang ke Masjidil Haram, selalu dilempari pakai kotoran, pakai batu. Satu ketika, kok renek sing ngantemi aku? Ya tafaqqat, dicari, endi sing gane ngantemi aku? Seorang Yahudi, Pak. Ternyata sakit, datang jenguk, wedi gregeli, mesti arep males ngantemi aku iki.
Ternyata tidak seperti itu, Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada sahabat yang tidak ada, gaib dari majelis atau dari hadapan beliau, beliau selalu yatafaqqat wa yas'alun nasa amma finnas, selalu menanyakan bagaimana keadaan, bagaimana kabarnya, duit-duit apa ora. Masya Allah, Pak. Lek saya kan mek nakoni kabar ra takoni duit-duit apa ora, nggih. Yang tepat itu takoni duit-duit apa ora. Ora duwe, padha. Wa yuhassinul hasan, mohon maaf, kita tutup. Wa yuhassinul hasan, kalau benar dikatakan benar. Rasul SAW lek apik diomong apik. Kowe kuwi apik kuwi. Kuwi bener kuwi. Bukan kemudian yang bilang atasannya, iki lek apa apik? Nggih tergantung, Pak. Karena yang bilang jenengan nggih sae mawon. Hati-hati. Kalau jelek dikatakan jelek, kalau bagus dikatakan bagus. Wa yuhassinul hasana, kalau baik dikatakan baik dan dikuatkan. Wa yuqabbihul qabiha, kalau buruk dikatakan buruk. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang sejujurnya meskipun itu mu'tadilal amri ghairu mukhtalif, selalu di tengah-tengah, tidak menimbulkan perselisihan. La yaghful ma khafatan ay yaghfulu ay yamilu, tidak lalai. Sehingga kalau Rasulullah lalai, naudzubillah, maka umatnya juga akan lalai. Daiman mutayakkidun, selalu terjaga. La yuqassirul haq, tidak mengurangi hak orang lain. Wala yujawizuhu, tidak melampaui melanggar hak orang lain. Alladzina yuwallunahu minan nasi khiyaruhum, yang dipilih menjadi pemimpin di kaumnya adalah orang yang terbaik di antara mereka, bukan yang paling dekat dengan mereka. Yang paling afdaluhum indahum a'ammuhum nasihatan, yang paling afdal di antara umatnya, yang paling banyak memberi nasihat. Sopo sing tukang nasihat berarti itu yang paling afdal. Wa a'dhamuhum, yang paling mulia indahu di sisi Rasulullah, mangzilatan ahsanuhum wasatan wa mu'azaratan, yang paling bagus pergaulannya, paling lembut tingkah lakunya. Qala fasa'altuhu an majlisihi, bertanya bagaimana tentang majlisnya Rasulullah. Ini pengajiannya Rasulullah. La yakumu wa la yajlisu ila an dzikrin. Rasul itu kalau duduk dan berdiri mesti zikir, Pak. Duduknya Nabi zikir, berdirinya juga zikir. Wa idza intaha ila qaumin, kalau Rasul itu datang terakhir, duduknya di belakang. Jadi enggak pernah datang terakhir duduk. Hati-hati loh. Iya, Pak. Dan itu juga diperintahkan kepada sahabat-sahabat. Awak mulai teko terakhir, ya neng buri. Jangan teko terakhir terus neng. Oh, itu namanya su'ul adab itu. Kecuali ngaji nih, Pak. Makanya jenengan itu, Pak, kalau datang pertama ngaji, duduk di depan, Pak. Jangan kasih kesempatan yang datang terakhir duduk. Dengan apa? Ndak rugi. Wis datang pertama duduk di kalah karo sing teko. Akhirnya sing teko-teko keri niku ya wis lah teko keri lungguh neng. Sama kayak sholat itu, jenengan datang pertama, isi dulu sof yang paling depan, ojo neng buri. Akhirnya diserobot sing teko pas komat. Rugi jenengan. Wa yu'ti kulla wa idza intaha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bil majlis wa ya'muru. Jadi Rasul itu tidak akan pernah pergi sebelum majelis selesai. Jadi sebelum majelisnya selesai tidak bakal pergi. Dan ini diajarkan kepada sahabat. Pokoknya acara rong sampai ojo ngalih. Kecuali ada uzur. Kalau ndak ada uzur, duduk sampai acara ngaji barang ini lek rong bar ya aja mulih, Pak. Ustaz mau ceklok. Oh iya, monggo. Nah, baik. Yu'ti kulla julasa'i binasibi, orang yang duduk diberi haknya. Wala yahsibu jalisu ana ahadan akram, dan tidak memberi persangkaan kalau yang satu lebih mulia daripada yang lain. Ndak, podo kabeh. Seketika duduk sama-sama rendah, ketika berdiri sama-sama. Wa man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu, kalau ada yang konsultasi, ada yang curhat, ditunggu sampai selesai, ndak dipotong. Wes curhat toh, didengar oleh Rasulullah. Sampai selesai curhat, Pak. Oh ya wes, sampun kasih solusi. Kadang-kadang saya curhat oleh setengah, cukup aku ngerti karepmu. Ndak gitu, selesai sampai curhat, baru kemudian beliau menjawabnya. Man sa'alahu hajatan lam yaruddu. Kalau ada yang minta hajat, minta sesuatu, diberi. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Enak zaman biyen ki, Pak. Datang kepada Nabi, Nabi kula duwe utang, piro? Nyoh. Gitu, Pak. Kula duwe butuh Nabi, piro? Nyoh. Siapa yang datang kepada Nabi akan diberi. Atau minimal kalau Nabi tidak punya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atau biqaulin maisurin, atau beliau akan menyampaikan kalimat yang enak didengar. Pomo ndak punya. Nabi kula mboten gadah yatra,
Aku sepurane ya aku ora duwe juga. Perkataannya enak, Pak. Wis ora nyili. Maido pisan, Pak nggih. Qad wasi'an nasu bastuhu wa khuluquhu. Rasulullah SAW ini adalah sederhananya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Fasara lahu aban, seperti bapak bagi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa sara indahu fil haqi sawa, haknya sama. Majlisuh majlis ilmin, majlisnya Nabi pasti majlis ilmu, majlis lemah lembut, majlis yang penuh dengan malu, majlis yang memberi rasa aman, majlis kesabaran. La turfa'u fihil aswat, tidak ada yang teriak-teriak di majlis Nabi. Di majlis Nabi gak ono sing bengok-bengok. Tidak ada yang teriak-teriak. Wala tu'man fihil khuram, wala tu'ban fi, dan tidak ada membahas aib, tidak ada di majlis Nabi, tidak ada yang membahas aib. Wala tusna falatatuhu muta'adilina, balkanu yatafadhaluna fi bitaqwa. Yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Wa yuwaqqiruna fil kibar, yang kecil menghormati yang tua mengasihi yang muda, kemudian mengutamakan yang paling butuh. Wa yahfadunal gharib, menghormati orang asing. Kalau ada orang asing makanya nanti kalau Sabtu depan ada yang baru dimuliakan, Pak. Taruh di depan sini. Kamu karena baru datang pertama lungguh nang ngarep dhewe. Kena aja ngantuk. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, hadisnya panjang sampai jam 6 ini ya Allah, Masya Allah. Mohon maaf kalau ada yang kami ambil hak-haknya panjenengan karena seharusnya mungkin persiapan untuk bekerja dan sebagainya, tapi hadis ini kita selesaikan dan alhamdulillah nomor 336 sudah selesai. Nanti mungkin kalau ada yang perlu kami sampaikan lagi di pertemuan yang akan datang secara singkat sebelum kita nanti membahas kepada bab yang selanjutnya, yaitu tentang akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di Sabtu depan kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Rasulullah mempunyai akhlak, Rasulullah bersikap, Rasulullah bergaul dengan para sahabat dan sebagainya. Insya Allah semoga Allah berikan umur yang cukup sehingga kita bisa terus mengkaji dan mengkhatamkan kitab Syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, bagaimana Rasul di dalam rumah, bagaimana Rasul di luar rumah, dan bagaimana duduknya Rasulullah Muhammad SAW, semoga bisa kita tiru, kita teladani, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang betul-betul dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Makaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi manfaat. Terima kasih kepada seluruh jamaah, kepada panitia, kepada pemirsa yang ada di rumah, Takmir Masjid Al-Furqon, dan sekali lagi kami tidak bosan-bosan untuk menyampaikan bahwa proyek kita, proyek akhirat kita, pembebasan tanah di sebelah selatan ini masih terus. Hari ini insya Allah dapat sekitar 870 sekian, dan insya Allah masih kurang kurang sekitar 700-an juta. Monggo Bapak Ibu kita sukseskan bersama-sama dan kita sampaikan, kita share kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Insya Allah barakallahu fikum, Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Dan nanti bagi ibu-ibu yang menginginkan mengikuti program Muslimah Academy, ya, program untuk ibu-ibu, bapak-bapak mboten, ibu-ibu mawon. Ini nanti insya Allah pembukaan di Bawarasa jam 8 pagi dengan pemateri Ustadz Heru Kusuma Hadi LC dari Surabaya. Ustadz dadak boleh, silahkan dadak daftar di tempat, tidak ada masalah. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.